dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep sejarah peradaban Islam, di sini ada beberapa karakteristik hukum-hukum sejarah yang diterangkan dalam Al-Qur'an. Ya. Yang pertama adalah proses sejarah itu tidak netral. Nah, bagaimana pemahaman tentang konsep sejarah tidak netral? Ketidaknetralan ini mungkin dari sikap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak menyukai kesalahan dan penyimpangan. Sejarah Fir'aun, sejarah Nabi Nuh, sejarah Nabi Lut itu adalah bentuk daripada penjelasan sejarah yang mana Allah tidak menyukai penyimpangan. Jadi sejarah tidak netral. Proses sejarah itu tidak netral. Di sini dijelaskan sesungguhnya Allah berada di pihak orang-orang yang takut kepadanya. Taat maksudnya. Kita tidak takut tetapi taat. Tunduk patuh. Kalau takut berarti Allah menyeramkan. Tapi taat, orang-orang yang taat kepada Allah. Dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Situ jelas bahwa Allah sesungguhnya berada di pihak-pihak orang yang takut atau taat dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Di sini takut pada Allah, bukan takut pada zatnya, tetapi takut pada sunnatullah yang disebut hukum sejarah. Sunnatullah, hukum-hukum alam, hukum-hukum sejarah. Siapapun yang melanggar sunnatullah maka akan binasa sunnatullah. Siapapun yang merusak bumi ciptaan Allah, dia akan terkena imbasnya. Ketika orang membabat hutan, terkena imbasnya sunnatullah. Barangkali ada banjir bandang, pelanggaran atas kerusakan alam. Kemudian yang B adalah penyaringan kualitas. Di sini maksudnya dalam proses sejarah pasti akan selalu ada tantangan dan ujian yang dihadapi oleh manusia. Kita tahu sendiri bahwa kehidupan manusia di muka bumi ini adalah merupakan bentuk daripada ujian. Ujian bagi yang lulus tentu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Ini adalah ujian, bentuk daripada ujian. Kemudian yang C, yang ketiga, faktor waktu dalam perubahan sejarah. Perubahan sejarah tidaklah terjadi secara tiba-tiba. Membutuhkan waktu yang relatif panjang dan berakhir dengan suatu perubahan besar. Jadi perubahan-perubahan itu, sejarah itu membutuhkan waktu yang panjang. Dalam setiap masa tentu ada sejarah yang diukir atau dituliskan atau diabadikan, diriwayatkan di dalam Al-Quran, merupakan bukti daripada proses panjang sejarah. Kemudian yang keempat adalah mekanisme perubahan sejarah. Di sini penyebab terjadinya perubahan sejarah biasanya melalui sebuah konflik antara dua kekuatan ideologis yang berbeda. Kekuatan ideologi yang berbeda. Ideologi yang benar dan ideologi yang salah. Beradu dalam suatu proses waktu. Ya. Kemudian terdapat juga kekuatan lain yang berfungsi sebagai penyeimbang.
yang akan menjadi pengontrol dalam melestarikan kebenaran sejarah. Tentu ya, di dalam Al-Quran dijelaskan rinci, tetapi tidak rinci secara detail, tetapi dijelaskan bahwa peristiwa-peristiwa itu Al-Quran menjadi satu bagian daripada peristiwa-peristiwa sejarah yang ditulis di dalam Al-Quran. Al-Quran juga merupakan bagian daripada isyarat-isyarat ilmu pengetahuan atau tanda-tanda ilmu pengetahuan. Walaupun tidak rinci, tetapi ada tanda-tanda ilmu pengetahuan dan berbagai macam masalah-masalah kehidupan. Selanjutnya yang kelima adalah faktor moral dalam perubahan sejarah. Al-Quran sangat menekankan faktor moral, artinya kejujuran dalam melestarikan dan mengembangkan kebenaran sejarah. Hal ini terjadi karena keberhasilan material tanpa diimbangi nilai-nilai moral, tanpa diimbangi oleh akhlak mulia, akan hampa dan akhirnya akan binasa. Nah, ini karakteristik dalam hukum-hukum sejarah yang diterangkan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bagian daripada disiplin yang dapat dilihat pada 3 orientasi, yaitu pertama, sejarah merupakan pengetahuan. Kedua, sejarah merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang tampak menguasai kehidupan manusia masa lampau. Dan yang ketiga adalah sejarah sebagai falsafah yang didasarkan kepada pengertian tentang perubahan-perubahan masyarakat. Sejarah merupakan falsafah pandangan hidup yang didasarkan kepada pengetahuan tentang perubahan-perubahan masyarakat. Dengan kata lain, sejarah seperti ini merupakan ilmu tentang proses suatu masyarakat. Jadi, masyarakat yang baik, negara yang baik tentu harus melihat sejarah masa lampau. Sejarah masa lampau tidak semua merupakan kejayaan. Sejarah masa lampau tidak merupakan semua kebinasaan. Kejayaan menjadi satu bentuk contoh kebaikan dan kebinasaan menjadi contoh bentuk keburukan. Jadi sejarah menjadi bagian daripada proses suatu masyarakat pada masa kini dan masa yang akan datang. Sejarah menjadi satu contoh bagaimana sejarah masa lampau yang misalnya pemerintahannya tidak baik, kemudian masyarakatnya yang tidak baik, itu menjadi bagian daripada pelajaran untuk masa-masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi bangsa yang kuat adalah satu bangsa yang mempelajari sejarahnya pada masa lampau, kejayaannya maupun keburukannya. Yang tidak, kejayaannya dilestarikan dan keburukannya, kelemahan-kelemahannya harus ditinggalkan. Itulah makna penting yang didapat daripada sejarah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,